Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nashkurullaha syukran ala ni'amihi katsiratin wa narju an nahtamna jami'an li ta'allumi al-lughah al-arabiyyah wa min aina hiya wa mata takallamat al-lughah al-arabiyyah fi ayyi waqtin wa min aina ja'at wa naqussu wa nahki fi hadhihi al-lailah asy-syarifah في مادة اللغة العربية وهي دروس اللغة العربية الجزء الثاني. هل أنتن فهمتن جميعا؟ Bisa dipahami Ummahat? Naam. Ya. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan salawat serta salam teriring dan tercurahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam hari ini yang penuh dengan kemuliaan, kita mempelajari durus lughah dan mempelajari setiap hari Senin ba'da Isya. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, dari mana dia berasal? Pernahkah kita membahas hal ini di kelas Ummahat? Belum Pak Ustadz. Iya, belum ya. Belum Pak Ustadz. Ya, setiap Senin kan kita belajar ya, bagaimana kita bisa menyusun kata-kata yang indah, kata-kata yang sesuai dengan susunan bahasa Arab, ilmu nahunya dapat, ilmu sorofnya dapat, sedikit demi sedikit. Kosakatanya kita bisa dapatkan, ada muradifnya, ada sinonimnya, ada mufradnya, tunggalnya, ada musannahnya, ada yang bilangan dua, ada yang jama, itu semua kita pelajari. Ya, susunan-susunan yang bisa merubah harokat akhir, ya, lalu kata kerja, kosakata yang selama ini kita pelajari dari pelajaran pertama, jilid pertama sampai pelajaran terakhir di jilid pertama, lalu masuk ke dalam jilid yang kedua, ya. Namun sudahkah Ummahat mengetahui bahasa yang kita pelajari saat ini asalnya dari mana? Ya, asalnya dari mana? Dan ini bisa dilihat ya di kharitah, ya. Disebut dengan kharitatun. Ma makna kharitah? Ya Ummahat? Ada yang tahu? Peta ya Oh, Ustaz. peta. Di sini ada peta ya. Kharitatun. Ya. Kebetulan kita menggunakan peta dari online ya di sini ada bahasa Indonesianya ya. Dari mana berasal asal usul bahasa Arab ya? Ada yang tahu Ummahat dari mana?
letaknya Umat bisa lihat di ini ya, di Zoom ya. Iya. Nah, bisa terlihat ya. Baik. Ini letaknya dari sini nih. Sam, dari Sam. Yang digaris dibulatkan merah. Dari mana itu? Sam. Syam. Syam. Ya, lebih tepatnya di Palestina. Ya, atau di Israel saat ini. Ya. Ada satu nabi, bapaknya para nabi dan para rasul. Ada yang kenal? Nabi Ibrahim Nabi alaihissalam. Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim. Ini versi pertama ya, asal usul bahasa Arab yang kita pelajari ini, bukan bahasa Arab yang Nabi Adam gunakan ya. Bahasa Arab yang kita pelajari. Ya, yang pertama, versi pertama itu dari negeri Syam, letaknya di Palestina, ya, tidak terlalu persis tahu daerahnya, maka yang pasti di daerah Syam, Palestina, ya. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam menitipkan putra sulung atau kita sebutnya putra dari jalur istri yang kedua. Siapa namanya? Dan tahu? Ismail. Ismail bersama ibundanya yaitu Hajar. Ah, Hajar dan Ismail dikirim kemana? Kirimnya? Kirimnya ke sini. Kemana itu? Madinah. Madinah. Dan Mekah. Lebih tepatnya itu di sini ya, di Mekah ya. Sampailah di sebuah lembah yang tandus. Dikatakan bahwa Ibrahim diperintahkan Allah untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah yang tandus. Tapi Hajar hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, ya tinggalkanlah ya seorang diri bersama bayi yang masih merah di tempat yang gersang. Disitulah ya kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Hajar, yang dirasakan oleh Hajar dan Ismail diabadikan di dalam peristiwa ibadah apa namanya Ummahat? Sa'i. Ibadah haji. Oh, haji. Ya, rangkaian ibadah haji, ibadah umrah, ya. Kan bukan sa'i aja, seperti lempar jumrah. Apa ibrahnya, pelajaran dapat diambil? Ibu Evi, ya, ini yang sudah pernah nih, ya. Apa lempar jumrah itu maknanya? Apa ya, Lempar Ustaz? ikan. Hah? Lempar Hah? keburukan. Membuang Melempar keburukan. Setan. Lempar setan. melempar setan ya. Ya. Ada kisahnya Hajar ya melempar batu ya. Lalu Zamzam asal usulnya dari hentakan siapa? Kakinya Ismail. ya. Peristiwa sangat fenomenal dan diabadikan untuk pelajaran bagi kita sebagai umat terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita harus tahu ya. Jadi kita harus tahu dari mana bahasa Arab itu berasal. Yang pertama dari versi Ismail, ya, dari keturunannya Ismail, ya, dia berketurunan menikahi bangsa Arab, yaitu orang-orang yang ada di sekitar Mekah, Madinah, ya, Hijaz, ya, lebih tepatnya, ya. Maka itu disebut dengan al-Arabu musta'ribah. Ya, al-Arabu musta'ribah. Bangsa Arab pendatang. Ya. Bangsa Arab pendatang itu dari keturunan Ismail,
Ismail. Dari jalan keturunan Ismail, maka cucu-cucunya Ismail namanya Al-Adn atau Adnan. Keturunan Adnan. Ya. Keturunan Adnan ini adalah keturunan Musta'ribah, Arab pendatang. Nah, lalu Arab aslinya yang mana? Nah, Arab aslinya itu letaknya bisa dilihat ya. Yang ana tandai itu di sini. Apa namanya Umahat? Hadramaut. Hadramaut atau Hadramaut. Nah, Arab yang asli adalah di Hadramaut. Ya. Jadi jaraknya lumayan jauh ya antara Mekah Madinah ke Hadramaut. Nah, orang-orang keturunan Arab yang ada di Indonesia rata-rata dari mana? Hadramaut. Hadramaut. Betul ya, Ibu Sajidah? Nah, Ustaz. Iya, ya. Dari Hadramaut, ya. Sedikit yang dari Arab Saudi atau dari beberapa negara gitu ya, rata-rata dari Yaman. Nah, kalau kita bicara dari sejarahnya, mereka disebutkan di dalam sejarah disebut dengan Al-Arabu Aribah. Al-Arabu Aribah. Nanti Ana akan jelaskan di slide berikutnya ya, di foto berikutnya. Ini harus dijelaskan melalui peta terlebih dahulu ya. Nah, disebut dengan Al-Arabu apa, Umahat? Aribah. Aribah. Yaitu bangsa Arab yang aslinya orang Arab. Ya. Oh, berarti yang pendatang bukan asli dong. Tetap dia dari keturunan bangsa Arab juga. Karena nanti jalurnya beda. Yang satu yang ditandai merah ini Ismail dari keturunan Adnan. Mereka sudah menggunakan bahasa Arab, ya. Dan ada yang lebih tua penggunaan bahasa Arab itu dari mana? Dari keturunan namanya keturunan Qahtan. Ya, keturunan Qahtaniyun ya. Ada Adnaniyun, ada Qahtaniyun. Ya, Qahtaniyun ini Al-Arabu Aribah. Ya. Dari mana Qahtan ini? Dari keturunan Sam bin Nuh. Tapi bukan jalur Ismail, bukan dari jalur Ibrahim. Jadi Sam bin Nuh ini kan cikal bakalnya dia adalah keturunan, nanti akan berketurunan ya bangsa-bangsa yang terpilih di antara Bani Israel. Ya. Nah, di antara Bani Israel. Ya. Nah, Hajar ini dari suku Kipti. Kipti ini di Mesir. Ya. Dalam sebuah riwayat ya yang dibebaskan ya dimerdekakan oleh Ibrahim ya, dia berketurunan dari jalan Ibrahim, tetap garis darahnya itu dari jalur Ibrahim. Ibrahim dari Sam bin Nuh ya. Qahtan itu dari keturunan ya Sam bin Nuh, tapi jalurnya bukan dari jalur Ibrahim. Jalurnya itu dari istrinya Nabi Sulaiman yang punya singgasana ratu besar. Siapa? Ada yang tahu mungkin? Balkis. Ratu Balqis ya. Nah, Ratu Balqis dia berketurunan, maka lahirlah keturunan Qahtaniyun ya. Dinisbatkan kepada Qahtan ya. Kalau Musta'ribah dinisbatkan kepada Adnan. Adnan itu nanti akan lahir suku-suku yang akan kita lihat menuju kepada Nabi Muhammad SAW dari keturunan suku Quraisy. Nah, kalau Hadramaut dan sekitarnya itu dari bangsa atau dari keturunan negeri Saba, negerinya Ratu Balqis. Ya. Nah, yang disebutkan dalam Al-Quran baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ya, negeri yang diberkahi, ya, negeri yang baik ya, dan Rabb yang Maha Pengampun ya.
Nah, jadi kita bisa melihat ya bahwa bahasa Arab itu sudah digunakan jauh hari dari bukan dari Ibrahim saja ya. Kalau kita melihat kan lebih dulu Ibrahim apa Sulaiman? Ada yang tahu? Sulaiman. Hah? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dulu. Nabi Sulaiman dulu. Iya, Coba Ustaz. lihat 25 nabi. Kalau kita urutkan Adam, Ibrahim Idris, dulu, Ustaz. Hud, Soleh, Ibrahim. Ibrahim dulu. Oh iya. Iya, Ibrahim dulu. Ya. Jadi dari jalur Bani Israel. Nabi Sulaiman Bani Israel. Ya, berketurunan ke Ratu Balqis. Ya, Ratu Balqis ini punya keturunan-keturunan juga. Dan bapak-bapaknya Ratu Balqis ini, buyutnya ini adalah Sam bin Nuh. Tapi bukan dari jalur Bani Israel. Jadi dia percampuran antara Sulaiman, Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Ya, jadi sudah ada sejak dahulu. Jalurnya berbeda. Yang satu Ibrahim dari jalur Ismail, yang satu Sulaiman dari jalur Balqis. Ya. Nah, itu disebut dengan Ratu Saba ya, negeri Saba di situ. Nah, itu berketurunan maka disebut dengan Al-Arab Aribah ya. Nah, Al-Arabu Aribah. Nah, cikal bakalnya nih dari dua jalur ya, dari Adnan dan Qahtan. Maka lahirlah bahasa Arab yang menyeluruh yang digunakan oleh Al-Qur'an ya. Kalau bahasa Arab yang dipakai oleh Adam bukan bahasa Arab yang dipakai oleh Al-Qur'an saat ini. Ya, terdapat perbedaan-perbedaan. Meskipun satu jenis yang sama memiliki harokat ya, dan itu adalah bahasa penghuni surga nanti ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik. Hal min soal ada yang ditanyakan? Ustaz, tadi kan yang Nabi Adam kan bahasa yang digunakan waktu di surga. Berarti yang ngerti cuma Nabi Adam sama Hawa aja dong. Ya keturunan-keturunannya. Makanya Oh gitu. dimodifikasi kan setelahnya terdapat bahasa-bahasa yang berbeda-beda kan. Nah, jadi kita nggak bisa bahasa Arab asli itu kita udah nggak bisa karena sudah tercampur baur dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, ini juga tadi dipelajari di kelas yang A ya, tapi Ummahat di kelas B ternyata belum ya. Sudah jauh pembahasannya sampai jilid kedua nih belum. Mungkin kelas gym juga belum kali ya, Ibu Evi ya. Belum, Ustaz. Belum juga ya. Ini pengetahuan mungkin kalau untuk Ibu Evi karena sudah tadi hadir ya, murajaah ya. Nah, lihat di sini pembagian bangsa Arab yang tadi telah dijelaskan. Al-Arab Baqiyah itu bagian dari Arab yang tersisa. Baqiyah dari kata baqiyah ya baqa. Ya, yang tersisa, yang hidup, yang masih ada, yang kita lihat di negara kita ya adalah Arab Aribah dari keturunan Qahtan dan Arab Musta'ribah dari keturunan Adnaniyah ya. Adapun Arab yang sudah binasa bahasanya itu masih bahasa ya, dari seiring perkembangan zaman bahasa itu terus berkembang kan begitu ya. Nah, bahasa Arab yang tertua itu sebenarnya adalah bahasa Arab Baidah yang sudah punah. Ya. Manusianya sudah punah, bangsanya sudah punah. Ya. Di luar dari Arab Aribah dan Musta'ribah. Siapa itu Arab Baidah? Bangsa Arab yang sudah binasa. Seperti kaum Samud. Jadi Nabi yang asalnya dari bangsa Arab selain Nabi SAW adalah
nabinya dari kaum Samud? Ada yang tahu nabinya dari kaum Samud? Nabi Soleh. Nabi Soleh. Mumtaz. Masya Allah. Ya. Dibinasakan. Dengan apa dibinasakan? Hah? Hujan. Dengan apa, Ummahat? Hujan batu. Hujan? Hujan Hujan batu. batu. Bukan angin nih. Ustaz. Dengan apa? Angin, bencana ya, gempa ya dan lain sebagainya. Gempa, hujan, angin ya. Ini kaum Samud Sama. ya. Sama dengan suku Madian. Kaum Madian. Kaum Madian ini nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi Hud ya Ustaz. Iya, Nabi siapa? bukan. Madian. Matian ya. Ya. Jangan mau kalah nih dengan kelas A, mereka langsung searching. Nabi Swipe. Syuaib ya. Nah, dia masuk di daerah Syam ya. Atau yang sekarang ini disebut dengan Watini Wazaitun Waturi Sini ya. Yaitu Bukit Sinai atau Gunung Sinai ya. Maka Allah binasakan mereka dengan dengan bencana yang sama ya. Samud dan Madian. Ada lagi kaum Ad. Kaum Ad ini nabi siapa? Hud. Ayo, Umar. Nabi Hud. Nabi Hud alaihi salam. Mumtaz ya. Kaum Ad ya. Dia terletak di namanya Sahra Khali ya. Namanya padang pasir yang tak berpenghuni. Yang saat ini namanya padang pasir yang tak berpenghuni, namanya Sahra Khali. Perbatasan antara Yaman dengan Arab Saudi. Ya. Dan dibinasakan juga ya. Hancur ya. Dengan apa? Yang suara menggelegar itu bukan Ustaz? Ya, sahih. Ya, petir yang menggelegar. Ya. Dan juga angin. Ya. Samaniyata ayyamin husuma. Ya. Sab'a layali wa samaniyata ayyamin husuma. Terjadi bencana alam, hujan, ya, yang terus menerus selama 7 hari, ya, sab'a layal, ya, 7 malam. 7 malam 8 hari. Coba bayangkan. Ya. Angin yang dapat mengangkat tubuh manusia, dapat menghancurkan pelepah kurma dan pohon kurmanya sampai ke akarnya, ya, dengan dibinasakan mereka, maka mereka bergelimpangan, mati. Tidak ada yang tersisa. Ya, tidak ada yang tersisa. Bagaimana dengan Nabi Hud? Hanya Nabi Hud yang tersisa dan tidak ada keturunannya lagi setelah Nabi Hud. Tidak diberikan keturunan. Nabi Soleh pun sama. Tidak diberikan keturunan. Ya, Nabi Syuaib pun sama, meskipun ya Nabi Musa ya yang menikahi anaknya Syuaib, nggak ada keturunannya. Makanya binasa, artinya binasa ini terputus. Ya. Keturunannya terputus. Ya, ini adalah Arab Baidah. Sampai saat ini tempatnya bukan dikeramatkan, tapi tempatnya itu dihinakan oleh Allah beserta Nabi SAW. Seperti kaum Samud ya, kaumnya Nabi Soleh bertempat tinggal di daerah perbatasan antara Tabuk dengan daerah Al-Ula. Ya, disebut dengan Madain Saleh. Ya, Ummahat nanti bisa lihat. Ya.
bagaimana Allah binasakan mereka, mereka bisa mengukir bukit itu dengan ukiran yang indah dan menjadi tempat tinggal mereka. Coba bayangkan, batu diukir, bukit yang keras itu diukir, ya, begitu hebatnya mereka, peradaban mereka di zaman itu. Sampai saat ini masih ada bekasnya, ya. Dijadikan tempat wisata oleh kerajaan Arab Saudi agar mengambil ibrah. Nomor 1, tempat wisata nomor 1 bahkan, ya, di daerah Madain Saleh. Nah, dalam riwayat ada 2 tempat kaum Samud ini. Yang pertama di Madain Saleh dan yang kedua adalah kota Petra yang ada di Urdun, Yordan. Ya, mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini cikal bakal dari bangsa Arab yang sudah dipunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menggunakan bahasa Arab. Ya, kalau dilihat di artefaknya, tulisannya itu seperti bahasa Ibrani. Karena antara Ibrani dengan bahasa Arab satu rumpun yang sama, demikian. Berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa Faros saja. Persia, beda. Ya, bahasa Persia itu dari rumpunnya Yafid bin Nuh. Ya. Sampai kepada daerah Turki sampai ke atas itu bukan Jazirah Arab. Turki dari keturunan Yafid bin Nuh sampai ke Eropa. Ya. Bangsa-bangsa Eropa adalah keturunan Yafid, ya, dari rumpun Yafitik. Ya. Fahim tuna umahat? Insya Allah, Ustaz. Nah, insya Allah. Naam. Ya. Jadi kita tahu nih sejarahnya bahasa Arab. Pertanyaannya, kalau sejarah bahasa Indonesia ada yang tahu? Orang Indonesia semua kan ya umahat ya? Iya, Ustaz. Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu ya. Karena nggak ada urgensinya. Coba kalau ada urgensinya, ya. Kita orang Indonesia yang beragama Islam, urgensinya belajar bahasa Arab kan ya. Jadi harus tahu nih sejarahnya bahasa Arab itu dari mana. Bukan sekedar belajar, tapi ya hanya kulitnya saja. Isinya nggak tahu. Betapa indahnya bahasa Arab yang sudah dimodernisasi oleh Al-Quran. Ya, semenjak Al-Quran turun, ya, kepada Nabi SAW 1400 tahun yang lalu menjadikan sastra Arab ini berubah. Ya, sastra Arab ini berubah kaidahnya gara-gara Al-Quran turun. Karena Al-Quran yang menyempurnakan bahasa Arab itu sendiri. Ya. Dari mana asalnya ya, bisa berubah? Ya. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Sibawayh. Ya. Ulama ahli nahu dari kota Kufah. Ya. Atau di daerah Basrah. Ya. Bahwa bahasa Arab ini telah terjadi perubahan yang signifikan dengan kaidah yang lebih indah ketika Al-Quran diturunkan. Ya. Dan itu terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kisah yang sangat fenomenal. Mungkin pernah mendengar kisahnya Dimad. Ada yang pernah mendengar umahat? Belum, Ustaz. Belum ya. Pernah. Dimad ini seorang peruqyah di zaman jahiliyah. Menggunakan kata-kata indah untuk menghipnotis seseorang yang tadinya katanya depresi, kesurupan, jadi rileks dan normal kembali. Nah, Dimad ini kisahnya nyata di dalam hadis Nabi SAW. Jadi seluruh pintu Mekah itu diumumkan bahwa Nabi SAW adalah orang gila. Ya, karena Nabi SAW menentang keras dakwanya Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain sebagainya, teman-temannya. Maka diutuslah
ya, orang-orang kafir Quraisy mengutus beberapa orang untuk mempromosikan bahwa Muhammad gila, Muhammad majnun, Muhammad jahlun murakkab, ya. Maka terdengarlah sepenjuru dunia, ya, sampai ke negeri Yaman. Kan kita tahu ya, negeri yang penuh dengan sastra Arab aslinya itu dari Yaman, dari keturunan ya tadi, dari keturunan siapa itu yang dari negeri Yaman? Ada yang masih ingat, Ummahat? Ismail ya. Yaman, Yaman. lupa ya. Qahtan, Adnan tadi. ya. Adnan. Dari kota Yaman. Nabi Nuh, Ustaz. Qahtan dari Nabi Nabi Nuh. Nuh, ya. Bukan Betul. Ismail pendatang. Ini Yaman nih, Hadramaut. Ya. Dari Hadramaut, Aribah nih, Arab Aribah. Terkenal bahasanya indah, penyair. Ya, penyair yang luar biasa. Nah, ada salah satu ulama mereka namanya Dimad, ya. Nah, si Dimad ini inisiatif ingin mengobati yang namanya Muhammad Majnun ini. Ya, karena di desanya, di kampungnya sudah terkenal pengobatannya ampuh. Ya, maka Dimad ini pergilah ke kota Mekah. Datang ke kota Mekah mencari namanya Muhammad nih yang mana. Disertai banyak teman-temannya ya untuk menyaksikan ya peruqyah ini, ya, bisa meruqyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena manjur ruqyahnya, syairnya indah dan yang depresi bisa jadi tidak depresi. Ya. Ada niat baik, ya. Niatnya baik, datang, ya. Sampai di sana bertemu Aina Muhammad, ya. Maka ditunjuklah nama Muhammad lalu didatangi, ya. Lalu didatangi, apa yang dilakukan Dimad? Ya, diruqyah dengan jampi-jampi syair-syair Arab, ya, yang indah, ya, seindah mungkin, karena itu adalah bahasa yang paling indah yang dilakukan oleh Dimad, sampai-sampai kalau ada orang yang mendengar itu, ya, hatinya terdoktrin, ya, menjadi lebih baik, ya. Ternyata Nabi SAW nggak ada reaksi. Coba bayangkan, Nabi SAW nggak bereaksi. Apa mungkin doktrinnya kurang kuat, ya, syairnya kurang kuat, ya. Maka setelah itu bingung si Dimad ini. Disaksikan oleh banyak orang pengikutnya, ya, takut malu, terlanjur malu gitu ya. Tidak bisa mengobati kekuatan Nabi SAW yang begitu dahsyat, ya. Maka Nabi SAW ketika sudah selesai, Nabi SAW melanjutkan. Nah, ini awal mula dari khutbatul hajah. Ya, pernah mendengar ya khutbatul hajah? Apa khutbatul hajah awalannya, Ummahat? Ada yang tahu ini? Khutbatul hajah. Apa, Ummahat? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu khutbatul hajah. Innal hamdalillah. Tahu nggak? Innal hamdalillah. Oh, Ustaz. Kirain ada kekhususan, soalnya kan belum pernah haji, nggak tahu deh. Khutbatul hajah namanya, khutbah hajah, ya. Nah, itu Nabi SAW mengatakan innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, kami, ya, memuji hanya kepadanya. Wa nasta'inuhu, kami meminta pertolongan hanya kepadanya. Wa nastaghfiruhu, kami meminta ampunan hanya kepadanya. Wa na'udzu billah, dan kami berlindung kepadamu, kepada Allah. Wa na'udzu billah min syururi anfusina, dari keburukan-keburukan jiwa kami. Ya.
Wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan jelek kejahatan kami. Man yahdihillah, barang siapa yang diberikan petunjuk, fala mudhillalah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Kalau udah Allah kasih tuh petunjuk, nggak ada yang bisa menyesatkan tuh orang. Kita berharap kan bisa mendapatkan petunjuk itu. Wa man yudlilhu, barang siapa yang Allah sesatkan, na'udzubillah, mau dibilangin, mau dinasehati, mau ditangkap ke kantor polisi, mau diapakan di penjara. Kalau sudah Allah sesatkan, nas'alullah assalamul afiyah. Ya. Wa man yudlilhu fala hadiya. Enggak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali atas izin Allah. Ya. Apa yang terjadi? Wa baka dimat syadidan. Nangis itu Dimat. Ya. Mengucurkan air matanya yang begitu deras karena begitu indah perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kalau kita pelajari kaidah nahunya itu indah sekali, teratur. Ya. Nangis Dimat, saat itulah dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam. Ya. Ini pembahasan yang sedikit menyinggung ada masalah agamanya ya, terkait dengan bahasa Arab yang begitu indah bahasa Al-Quran. Ya, fahimtunna ummahat? Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita berjuang kembali nih. Silakan ummahat yang mau bertanya, kita berjuang kembali memahami sedikit demi sedikit kaidah bahasa Arab. Ya, silakan yang mau bertanya. Di luar materi boleh Ustaz? Nah, Ya, gini Ustaz. Afan, kemarin tuh kebetulan anak-anak nanya mengenai salam setelah sholat. Kemudian dia bilang kalau kita salam itu apakah mengucapkan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau hanya Assalamualaikum warahmatullahi aja. Karena ketika anak-anak SMP itu ada salah seorang guru yang bilang tidak boleh sampai akhir gitu. Jadi hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika sekarang ini sudah SMA, kebetulan dia bilang kalau yang sekarang ini ketika sholat tuh gurunya sampai akhir gitu. Nah, anak-anak nanya ketika kan, sholat maksudnya. Tahiyat akhir ketika maksudnya. sholat, iya, ketika mengucapkan salam. Nah, nanya yang betul yang mana Bun gitu. Dan bilang, waduh, Bunda nggak tahu, nanti coba Bunda tanya deh ke guru Bunda gitu. Jadi mumpung Ustadz bertanya, Anda bertanya itu aja. Ya. Syukran. Nah, Puan, di sini ada ya penjelasannya. Sebenarnya kita sudut pandangnya bahasa Arab dulu ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah Al-Hijr ayat 46. Ya. Apa kata Allah? Ya. Udkhuluha bisalamin aminin. Ya. Udkhuluha, maka masuklah ke dalamnya dengan salam. Apa arti salam? Pertanyaan. Selamat. Keselamatan, kesejahteraan. Ya. Salam ini syariat dari zaman dahulu, dari zaman para nabi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dalam bahasa Ibrani ada namanya shalom, ya. Shalom aleim. Sama ya, assalamualaikum maksudnya.
dengan bahasa yang berbeda, bahasa Aramaik ya. Nah, kata salam di dalam bahasa Arab sudah kita ketahui kesejahteraan, artinya memberikan keselamatan. Doa kepada orang yang kita ajak bicara, Assalamualaikum, maka jawabannya apa, Ummahat? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Untuk orang non-muslim waalaikum saja, untuk orang muslim waalaikumsalam ditambahkan warahmatullah Wabarakatuh. wabarakatuh. Itu yang kamil, yang lengkap. Ya. Bagaimana dengan tasyahud? Bicara ibadah itu tidak bisa lepas dari yang namanya ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnah Rasul. Dalil. Bukan dari akli, bukan dari akal, tapi nakal. Dari pedomannya, rujukannya sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana dengan tasyahud? Ya, Nabi SAW dengan redaksi yang berbeda-beda pernah mengucapkan dengan ucapan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu Nabi pernah mengucapkan ya dengan menengok ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan adab kiri ya menengok ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan kamil lengkap. Dan Nabi pernah melakukan dalam redaksi yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi, nengok ke kanan dan nengok ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketiga-tiganya disyariatkan. Ya. Makanya tidak ada dalilnya Assalamualaikum, Assalamualaikum tanpa adanya rahmah dan barakah. Maka ini bid'ah. Ya. Fahimtuna insyaallah untuk mudzikri bisa dipahami. Alhamdulillah. Oh ya, soalnya anak-anak itu bilang ketika di SMP itu gurunya bilang itu tidak boleh gitu, sampai wabarakatuh itu nggak boleh katanya gitu, hanya sampai Assalamualaikum warahmatullahi aja gitu. Nah, sedangkan yang ketika di SMA ini gurunya sampai wabarakatuh gitu. Nah, kan kebetulan dia bingung ya, kok yang ini nggak boleh, yang ini sampai akhir gitu. Makanya ternyata ada jawabannya seperti itu, nanti insya Allah Ana sampaikan Ustaz ke anak-anak. Iya, ya. Syukran, jazakallah khair. Afwan wa jazakillah khairan. Karena ini berkaitan dengan fikih ya. Fikih yang paling bagus 4 mazhab. Ya. Di antara 4 mazhab berbeda pendapat. Maka ambillah dalil yang sahih. Ya, idza sahhal hadits fahuwa mazhabi, kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Apabila ada sebuah dalil yang sahih tanpa melihat mazhab, itu sudah cukup. Ambil, karena itu adalah mazhabku, kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad. Karena satu zaman Imam Syafi'i Imam Ahmad itu ya antara guru dengan murid. Imam Syafi'i gurunya, muridnya Imam Ahmad. Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i ya, dan Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Perbedaan pendapat itu biasa. Jangan menganggap itu sebuah perkara yang wah ini sesat ya kalau mengucapkan wabarakatuh. Nah, ya, maka ini ditinjau dari segi bahasa dan ditinjau dari ya din agama kita. Ya. Hal min soal, ada yang ingin ditanyakan kembali? Sepertinya hari ini kita akan membuka sesi tanya jawab dulu ya, agar bisa merilekskan cara berpikir kita. Jangan sampai kita jenuh ya mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Ya, silakan Ummahat, hal min soal, ada yang ingin ditanyakan? Ustadz, Nah, Ustadz kalau untuk bahasa Injil yang asli itu kan pernah Anda baca itu kan bahasa Suryani ya Ustadz. Kalau itu Arab juga atau gimana Ustadz? nah, ya, cukup? Iya cukup Ustadz. Ya. Bahasa Injil. Bahasa Injil itu sebagian ulama ahli bahasa menggunakan bahasa Suryani.
Apa bahasa Suryani itu? Bahasa Suryani itu adalah bahasa Aramaik dari bahasa Aram Timur, ya, dan tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Makanya di dalam salib ada tulisan Inri. Ya, kebetulan ada jamaah kita yang mu'alaf ya, rumahnya di Telaga Golf, bahkan di Sawangan, mu'alaf. Ya, dia menceritakan bahwa bahasa Injil ada bahasa Aramaik, ya, bahasa Aramaik, bahasa Suryani dengan sebutan yang berbeda-beda, ya. Sebagian mereka menyebutnya adalah bahasa Ibrani, ya. Tapi yang pasti Nabi Isa menggunakan bahasa Aram, bahasa yang digunakan oleh Alu Imran, ya, keluarga Imran, ya. Apakah mereka menggunakan bahasa Ibrani juga? Iya, buat sehari-hari mereka menggunakan bahasa Ibrani. Lalu siapa yang mencatat Injil itu menggunakan bahasa Latin, bahasa Yunan, ya? Maka mereka itu adalah Rasul Paulus, ya, yang membuat dan mengumpulkan, ya, dan mengada-adakan, mentahrif, merubah, ya. Kalau sedikit cerita sejarahnya Injil demikian, dan Injil itu beberapa versi-versi. Karena itu adalah kumpulan atau kita menyebutnya biografinya Isa, kehidupan Isa alaihissalam, melewati jalur murid-muridnya Isa. Sebenarnya murid-muridnya Isa memberikan, ya, masukan dan arahan kepada jamaahnya agar mencintai Isa itu karena Allah Azza wa Jalla, ya. Makanya sampai saat ini yang mendekati kebenaran itu adalah Injil yang dibuat, yang ditulis oleh Yohanes, salah satu hawari Isa. Ada Matius, Yohanes, ada yang disalib siapa? Umahat, ada yang tahu? Yahuda. Yudas. Yudas. Ya, Yudas itu nggak nulis ya, karena dia disalib ya. Dan mereka pun bertanya-tanya kan, ya, tentang apa yang mereka salib itu siapa, ya. Karena di antara 12 itu yang keluar cuma 11. Ya, ini kan aneh ya, dari satu rumah yang keluar 11. Ya, maka yang satu ini menghilang, ya. Nah, itu adalah Yudas. Makanya di dalam apa namanya, sekte-sekte agama Nasrani, mereka juga berbeda pendapat, bingung yang disalib itu siapa. Ya, ada yang mengatakan itu Yesus, ya, lalu diangkat ke langit, ada yang mengatakan Yudas, dan Yesus itu benar diangkat ke langit, ya, dari salah satu rumahnya Hawari Isa alaihissalam, ya. Nanti akan datang kembali dengan membawa salib mereka, ya, ini versi mereka, ya. Jadi bahasanya Injil adalah bahasa Suryani. Bahasa Suryani adalah bahasa Aram. Bahasa Suryani itu kumpulan dari bahasa-bahasa orang Suriah, ya. Ada kumpulan bahasa-bahasa Suriah. Ada satu daerah, ya, namanya daerah Ma'lulah, di daerah utara atau selatan dari Menara Putih, Masjid Menara Putih atau Masjid Bani Umawi di Damaskus, Dimashq, ya. Mungkin Umahat bisa lihat sejarahnya, ada satu tempat yang di situ adalah tempatnya pengikutnya Isa sampai saat ini yang paling murni, ya. Mereka membaca Injil menggunakan bahasa Arab, sebagaimana membaca Al-Quran menggunakan bahasa Arab, ya. Mereka pakai jilbab, ya, yang laki-lakinya juga menutup aurat, ya, dan mereka sama, ya, dengan hampir mirip dengan Islam, tapi mereka bukan Islam, ya. Nah, itu di sana. Nah, mereka menunggu itu sampai Menara Putih itu didatangi seorang Isa Al-Masih, ya, yang saat ini beberapa sudut dari Masjid Bani Umawi itu hancur karena peperangan, ya. Tapi Menara Putih masih tetap kokoh. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Hal min soal, ada lagi yang ditanyakan Umahat?
Mafi soal? Silakan yang mau bertanya, Ummahat. Dan untuk pembahasan kita kan terakhir sampai halaman 8 ya. Alaysa kadzalik? Bala Ustaz. Iya. Bala. Bagian 7 ya? Sudah atau belum? 7. Belum yang 7 ya? Terakhir udah sih itu bagian Yang Belum. 7? Belum yang 7 ya? Udah belum sih? sih udah Bagian 6 sudah ya? Atau belum? bagian belum Oh, bagian 6 belum ya? Bagian 5 sudah? Kelas. belum Kelas. kayaknya. Udah. Bagian 5. kelas. Kelas ya. Karena bagian 5 hanya disuruh baca perbedaannya. Al-mudarrisu jadidun menjadi innal mudarrisa jadidun. Fatimah tabibatun inna Fatimata tabibatun. Hamidun mutazawwijun inna Hamidan mutazawwijun. Nah, bagian 6 tugas untuk ummahat ya. Bagaimana menggunakan kata inna. Ini mudah insya Allah. Ya. Kita mudahkan dengan semudah-mudahnya. Seperti nomor 1 ditambahkan inna. Berarti inna apa? Inna mudarisa. Kok mudarisa? Darsa. Inna darsa Sa'bun. Ta'bun. Selesai. Sahlun jiddan insyaallah. Inna darsa sa'bun ya. Ummahat tinggal tulis ulang ditambahkan inna. Inna sayyara apa gitu ya. Jamilah apa harokat akhirnya itu nahu. 1, 2 sampai 10. Ini tugasnya Bunnya nggak berubah. ya. Bunnya nggak berubah. Yang mana? Ya, sok bunnya nggak berubah. Jadi sama Iya, nggak berubah. Kenapa? Kalau kita lihat inna, setelah inna namanya ismun Ina. inna. Ismun inna syaratnya harus fathah. Sa'bun. Dia adalah khobar inna. Khobar inna tetap. Namanya khobar. Ya tetap meskipun inna. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insya Allah. Ya Allah Ustaz. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi nomor 1 sampai nomor berapa? 10 ya? 10. Sampai nomor 10. Untuk tugas kemarin itu alhamdulillah ya, hampir semuanya benar, cuman ada beberapa yang belum benar ya. Ya, tugas yang kemarin itu ummahat ya, mohon diperhatikan ya tugasnya dan dipelajari kesalahannya. Nah, ya. Al min soal ada yang ditanyakan ummahat? Silakan. Mau tanya Pak Ustaz, kan Nah. saya ibu salah nih yang berobat olibu himaron, nggak pakai fathah jadi himaron pendek tuh. Tapi kalau lihat yang ya, maksudnya panjang. Tapi kalau yang di mu'anas, mufrad mu'anasnya baru himaron kayak alif. Ya, jadi doroba atau libu. Jadi Ibu Dian untuk mudzakkar muannasnya ya, objeknya itu tidak terintervensi, tetap himaron. Dorobat talibu himaron atau dorobatit talibatu tetap himaron. Oh gitu. Ya, himaron kan 1 keledai. Ya, Ibu Dian mau pakai berapa keledai? 2 keledai.
Oh enggak, saya ini lihatnya kafirotan kan nggak pakai alif. Ternyata karena ini kafir ya, Pak Ustadz ya. Karena Gitu. kalau ada tak marbuto yang bertanwin nggak ada pakai alif. Gitu. Ya, penulisannya demikian. Selain ada tak marbuto, dia harus pakai alif. Kalau dia tanwinnya fathatain. Ya, ya. Ya, demikian. Ya. Jazakallah. Kalau hai Pak Ustadz. Nah, jazakillah buat perempuan, jazakallah. Iya, jazakallah khairan. Nah, ya wa jazakillah khairan. Nah, hal min soal ada lagi yang ditanyakan sebelum kita akhiri, Ummahat? Ma fi soal? Maafis soal. Alhamdulillah. Ya. Ustadz, boleh tanya Nah, lagi, tapi ini masih nggak ada hubungannya dengan yang pelajaran hari ini. ya Cuman boleh, saya mau boleh. tanya, kalau ya ta'alamu Ya berarti kata ta'allamu. ya ta'alamu Mm-mm. berarti dari kata dasarnya alima, benar Ustaz? Alimun, Bukan. bukan? Dari ta'allama. Oh, Dia ta'allama. Ya ta'allamu. Ya. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Namanya fi'il khumasi. Jumlahnya ada 5. oh, 5. Oh, ini namanya film. Oh, yang 5 huruf ya Ustaz ya. Ya. Kalau alima mengetahui artinya. Alima. Ya'lamu. Ya'lamu. Ini fi'il madhinya, ini fi'il mudhari'nya. Kata kerja lampaunya, kata kerja sedang terjadi. Iya. Mengetahui, belajar. Belajar sampai mengetahui kan. Orang belajar untuk bisa mengetahui. Beda lagi dengan Berarti allama. ta'alama apa Ustaz artinya? Apa? Ta'alama artinya Belajar. Oh, Ya. Belajar di sini saling belajar gitu ya. mempelajari gitu. Ya, mempelajari dan saling belajar artinya. Oh. Ya. Oh, berarti Beda salah. lagi nih. Anak pikir Kalau dari kata alima Ustaz. Alimu cuma bingungnya gini. Enggak, kemarin kebetulan anak-anak nanya PR bahasa Arab. Anak kan nggak paham. Dia ada kata ya ta'alamu apa ya? Ya ta'alamu gitu. Anak pikir karena awalannya ya, jadi kan fi'il mudhari'. Cuman kok ada ya sama tak gitu. Terus anak pikir dasarnya itu alimun gitu loh. Cuman kok ada ya sama tak gitu kan. Biasanya salah satu aja. Oh, berarti ini kata dasarnya ta'alamu, bukan alimu. ta'allama, ya. Jadi ta'allama ya ta'allamu. Nah, ta'allama ya ta'allamu itu asal dari kata ya ta'allam. Nah, artinya belajar dan saling belajar, mempelajari. Nah, ini kata ini diambil dari ini pusatnya. Alima, mengetahui. Ya. Perubahannya dengan tambahan tak, ada lamnya 2. Tak, lamnya 2. Sama dengan yang bawah nih. Allama yu'allimu. Mengajar. Kalau ini mengajar. Lamnya 2. Asal usulnya dari sini. Ini punya cabang-cabangnya. Dari sini cabangnya, lalu ke sini cabangnya. Ya. Fahim tunna insyaallah. Baru tahu Ustaz. Dibilang fahimnya juga belum paham. Ya karena belum pembahasannya. Jauh. Belum nyampe, masih jauh. Enggak, karena ada PR. Jadi ketika ada PR gitu kan anak pikirnya gini, kalau ada ya itu adalah fi'il mudhari gitu kan. Cuman Betul. kenapa setelah ya ada tak? Karena pikiran itu kan apa? Kata dasarnya mujarotnya itu alimah pikirannya itu.
Cuman kok ada Mm-mm. ya sama ta ditambahin gitu loh. Nah, itu namanya bukan fi'il mujarrad, itu udah bagian fi'il khumasi. Oh, fi'il masih. Berarti kalau misalnya Hmm. berhubungan dengan yang apa? Yang kemarin kita belajar wazan itu dia masuknya ada wazannya juga, Ustaz? Ada wazannya, Oh, ya. ada juga. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Nah, itu jauh, itu masih jauh. Masya Allah. Banyak ya. Ya Allah. Ya udah stay sini aja dulu, Ustaz. Yang penting berarti pemikiran anak tentang yang kata dasarnya ya ta'alamu aliman itu salah Ah, gitu. iya, ya. Dari kata ta'allama, ya. Panjang itu, ya. Yang terakhir itu ujungnya kata kerja adalah fi'il yang jumlahnya ada 6 huruf. Contohnya yang paling gampang, istaghfara, yastaghfiru, istighfar. Ada kata istighfar, gitu ya. Nah, itu ada 6 itu. Ya. Pernah dengar masjid terbesar di Indonesia? Namanya apa? Istiqlal. Istiqlal. Itu juga fi'il sudasi namanya. 6 huruf tuh. Sudah sih. Istiqlal itu istak. Nah, di situ istiqlal. Lalun, istiqlalun ya. Berarti apa? Istaqalla yastaqillu. Ya, istiqlal. Artinya Kemerdekaan, memerdekakan. Ya. Masjid kemerdekaan itu istiqlal. Ya. baru tahu Ustaz artinya. Ya, Masya Allah. Luas ya bahasa Arab itu. Pak Ustadz, Iya, silakan. saya sanggup lebih susah ya Pak Ustadz ya daripada nahu. Ibu Apa itu? banyak bingung. Sorok. Terus iya Ibu jangan pikirin yang ini. Ya, tutup kuping aja ya. Tutup Kalau mata. tentang ini, iya, tuh jadi mungkin bisa salahkan Zikri tuh, jadi pusing. Ya loh. Ini soalnya kan kemarin dapat apa? Iya, paham Zikri. Ya, enggak, ini bercanda ya, jangan dibawa ke hati. Jodoh. Ya, yang cukup ya. dasar-dasarnya ini nggak Pak Hah? Ustadz yang Kenapa? dasar-dasarnya gitu dasar-dasar dari Ya nanti kan di pekan keempat kita belajar. Ya, jadi sabar. Pekan keempat kita bahas lagi. Sorok, Iya. pelan-pelan aja. Kan hari ini kita refresh katanya Ustaz. Iya, refresh dulu tentang sejarah bahasa Arab ya. Ibu Dian kan jadi tahu ternyata Ibu Dian nih dari bangsa mana nih? Bangsa Arab juga bukan? Nah, Bukan Pak Ustadz. oh bukan ya. Nah, Penanya deh. Tapi ini iya. masalah PR. Hah? Itu PR. kalau ada hadis itu gimana Ustaz ya perubahannya? Iya. Kalau ada halihi, maka setelahnya yang berharokatan fathah begitu. Cukup ya. Nanti Ustaz. ketahuan. Ya, baik. Cukup insyaallah Ummahat ya. Wadih insyaallah. Wadih. Wadih insyaallah. Baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya, dan jangan sungkan untuk bertanya ya, apapun itu bentuknya, pertanyaan-pertanyaan di luar tema pun nggak ada masalah karena ini lagi refresh juga kita ya. Apa namanya, istirahat, rohah ya. Roha itu artinya istirahat ya, rehat ya. Rehat bahasa Arab tuh roha, dari kata roha ya, istirahat sejenak ya. Bukannya cocok logi, tapi memang benar ya, istirahat itu dari bahasa Arab. Istaroha yastarihu, istaroha yastarihu. Itu fiil sudasi Yang juga, benar juga. waduh. Udah, Masya Allah. Ya, istirahat bahasa Arab juga itu, Masya Allah ya. Nah, Nasibun ini sama ya? Hah? Nasibun. Apa? Nasibun. Nasib. Iya, nasib. Nasib juga. Nasib tuh bagiannya dia gitu ya. Nah, Likuli insanu nasibun gitu PR-nya kemarin Ustaz. iya.
Nah, Sampai oke. Cukup ya Umahat ya, karena sudah habis waktunya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik.